أشهد أن محمدا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi khalqi Adam. Bab kedua tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khalaqallahu ta'ala jasada Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan tubuh Nabi Adam alaihi salam min aqalimid dunya, dari berbagai wilayah di dunia. Fara'suhu min turabil ka'bati, adapun kepala beliau diciptakan dari tanah Ka'bah. Wa sadruhu min aqtaril ardi, dan dada beliau dari tanah berbagai penjuru bumi. Wa batnuhu min turabil hindi, dan perut beliau dari tanah India. Wa yadahu min turabil masyriqi, dan dua tangan beliau dari tanah wilayah timur. Wa rijlahu min turabil maghribi, sedangkan kedua kaki beliau dari tanah wilayah barat. Wa fi riwayati, dan di dalam riwayat lain disebutkan qala Wahb bin Munabbih, telah berkata Asy-Syaikh Wahab bin Munabbih, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam minal ardina sab'i. Allah Ta'ala menciptakan tubuh Nabi Adam alaihi salam dari unsur tanah atau 7 lapis bumi. Fara'suhu minal ardil ula, adapun kepala beliau diciptakan dari lapisan bumi yang pertama. Wa unuquhu minal ardi, dan leher beliau dari lapisan bumi atsaniyati yang kedua. Wa sadruhu minatsalisati, dan dada beliau dari lapisan bumi yang ketiga. Wa yadahu minar rabi'ati, dan dua tangan beliau dari lapisan bumi yang keempat. Wa dhahruhu wa batnuhu minal khamisati, dan perut beliau dari lapisan bumi yang kelima. Wa fakhidhuhu wa ajizuhu minasadisati, dan paha beliau dan pantat beliau dari lapisan bumi yang keenam. Wa saqahu minasabi'ati, dan betis beliau dari lapisan bumi yang ketujuh. Jadi jelas ya bahwa Nabi Adam alaihi salam ini, atau tubuh Nabi Adam
diciptakan ini dari berbagai wilayah dunia, ya, dari mulai kepala, tangan, kaki, perutnya itu dari berbagai daerah, dari berbagai negara. Bumi ini begitu. Kemudian wa fi riwayati ukhra, dan dalam riwayat lain disebutkan qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, fara'suhu min turabi Baitul Maqdis. Adapun kepala beliau Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari tanah Baitul Maqdis. Ini dari kepalanya. Wa wajhuhu min turabil jannati, dan wajah beliau dari tanah surga. Subhanallah. Wa udhunahu min turabi turi Sina, dan kedua telinga beliau dari tanah bukit Turi Sina. Nonton, nggih. Wa jabhatuhu min turabil Iraqi, dan dahi beliau dari tanah Irak. Wa asnanuhu min turabil Kautsari, dan gigi-gigi beliau dari tanah telaga Al-Kautsar. Wa yaduhul yumna ma'al asabi'i min turabil Ka'bati, dan tangan beliau yang kanan serta jari jemarinya itu diciptakan dari tanah Ka'bah. Wa yaduhul yusra min turabi Farisa, dan tangan beliau yang kiri serta jari jemarinya itu diciptakan dari tanah Persia, Iran, daerah Iran. Wa rijlahu ma'a saqaihi min turabil Hindi, dan dua kaki beliau serta dua betis beliau diciptakan dari tanah India. Wa 'adhamuhu min turabil Jabali, dan tulang belulang beliau diciptakan dari tanah gunung. Wa auratuhu min turabil Babila, dan aurat beliau diciptakan dari tanah Babilonia atau Irak kuno. Wa dhahruhu min turabil Iraqi, dan punggung beliau diciptakan itu dari tanah Irak. Wa batnuhu min turabil Khurasan, dan perut beliau diciptakan dari tanah Khurasan, yaitu Asia Tengah, Afghanistan dan sekitarnya. Wa qalbuhu min turabil Firdaus, dan hati beliau diciptakan dari tanah surga. Wa lisanuhu min turabit Thaifi, dan lidah beliau diciptakan dari tanah Taif, yaitu barat daya Mekah. Wa ainahu min turabil Khawdi, dan dua mata beliau diciptakan dari tanah telaga. Walamma kana ra'suhu min Baitil Maqdis, dan tatkala adanya kepala beliau itu diciptakan dari tanah Baitul Maqdis. Zara, ya, sara maudhi'al aqli, maka jadilah kepala itu sebagai tempat akal, wal fatanati wan nutqi, kepandaian dan tempat pengucapan. Walamma, dan tatkala walamma kana udhunahu, dan tatkala adanya dua telinga beliau itu diciptakan min turabi Turi Sina, dari tanah bukit Turi Sina.
sara maudhi'a istima'in nasihati, maka jadilah dua telinga itu sebagai tempat mendengarkan nasihat. Walamma kanat jabhatuhu minal iraqi, dan tatkala adanya dahi beliau itu diciptakan dari tanah Irak, sarat maudhi'a sujud lillahi ta'ala, ya, sarat maudhi'a sujudi lillahi ta'ala, maka jadilah dahi itu sebagai tempat sujud bagi Allah, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma kana wajhuhu min turabil jannah, dan tatkala adanya wajah beliau diciptakan itu dari tanah surga, sara maudhi'al husni wazinati, maka jadilah wajah itu sebagai tempat keindahan dan tempat bersolek pandang, ya, atau berdandan kata Nikola. Walamma kanat asnanuhu minal kautsar, dan tatkala adanya gigi-gigi beliau itu diciptakan dari tanah telaga al-kautsar, sarat maudhi'al khalawati, maka jadilah gigi-gigi itu sebagai tempat kelezatan. Walamma kanat yaduhul yumna minal ka'bati, dan tatkala adanya tangan beliau yang kanan itu diciptakan dari tanah Ka'bah, sarat maudhi'al barakati wal ma'unati fil ma'isyati wal judi, maka jadilah tangan kanan itu sebagai tempat keberkahan dan pertolongan dalam penghidupan dan kedermawaanan. Walamma kanat yadauhul yusra min farisa, dan tatkala adanya tangan beliau yang kiri itu diciptakan dari tanah Persia, sarat maudhi'at toharoti wal istinjai, maka jadilah tangan kiri itu sebagai tempat untuk bersuci dan beristinja. Walamma kanat batnuhu min khurasana, dan tatkala adanya perut beliau itu diciptakan dari tanah Khurasan, sarat maudhi'al ju'i, maka jadilah perut itu sebagai tempat rasa lapar. Walamma kanat auratuhu min Babila, dan tatkala adanya aurat beliau itu diciptakan dari tanah Babilonia, sarat maudhi'al syahwati wal ghilli wal ghishi, maka jadilah aurat itu sebagai tempatnya nafsu syahwat, kedengkian, dan penipuan. Walamma kana 'adhamuhu minal jabali, dan tatkala adanya tulang belulang beliau itu diciptakan dari tanah gunung, sara maudhi'as salabati, maka jadilah tulang belulang itu sebagai tempatnya kekerasan. Walamma kana qalbuhu minal firdausi, dan tatkala adanya hati beliau itu diciptakan dari tanah surga Firdaus, sara maudhi'al iman, maka jadilah hati itu sebagai tempatnya iman. Walamma kana lisanuhu minat ta'ifi, dan tatkala adanya lisan beliau itu diciptakan dari tanah Taif, sara maudhi'a syahadati wa tadarru'i wa du'a'i ilallahi, maka jadilah lisan itu sebagai tempat mengucapkan persaksian, yaitu syahadat, dan tempat memohon sesungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala fihi tis'ata abwaba, dan Allah telah menjadikan pada tubuh Nabi Adam akan 9 pintu, ya, sab'atun fir ra'si ainahu wa udhunahu wa min kharahu wa famuhu, yaitu 7 pintu ada di kepala, ingat ya, 7 pintu ada di kepala, dan 2 mata beliau
di dua telinga beliau, di dua lubang hidung beliau, dan mulut beliau. Wa ithnani fi badanihi qubuluhu wa duburuhu. Sedangkan dua pintu ada di tubuh beliau, yaitu kubul beliau dan dubur beliau. Wa ja'ala lahu al-hawasal khamsa al-basharu fil aini was-sam'u fil udhunaini wadh-dhawqu fil fami wal-lamsu fil yadaini wasyammu fil anfi. Dan Allah Ta'ala menjadikan bagi Nabi Adam akan indera-indera yang 5, itu panca indera, yaitu indera penglihatan di mata, dan indera pendengaran di dua telinga, dan indera pengecap di mulut, dan indera peraba di dua tangan, dan indera penciuman di hidung. Yuqalu lamma aradallahu, dikatakan oleh satu berita, ya, tatkala Allah hendak meniup ruh, ya, ayang fakhrruha, hendak meniupkan ruh fi Adam alaihi salam, ke dalam tubuh Adam alaihi salam, amarallahu ta'ala ar-ruha an tadkhula fihi, maka Allah Ta'ala memerintahkan roh agar masuk ke dalam tubuh Nabi Adam. Wa yuqalu anna ruha dakhalat min dimaghihi fastadarat fihi miqdara mi'ata amin. Dan dikatakan oleh satu berita lagi bahwa ruh itu masuk dari otak Nabi Adam, lalu ruh itu berputar-putar di sana seukuran waktu 200 tahun, mi'ata amin. Tsumma nuzilat ruhu fi ainaihi, kemudian roh itu turun ke dua mata Nabi Adam. Lalu beliau dapat memandang kepada diri atau tubuh sendiri. Ya, fanadhara ila nafsihi, ngeten niku. Faraha tinan yabisan, maka beliau melihat tubuh itu hanyalah tanah lumpur yang kering. Falamma balagha ila udhunaihi, lalu berkata roh itu turun sampai ke kedua telinga Nabi Adam. Sami'a tasbihal malaikati, maka beliau dapat mendengar ucapan tasbih para malaikat. Tsumma nujilat khayshumata fa'atosa, kemudian roh itu turun ke batang hidung, lalu bersinlah Nabi Adam. Falamma faragha min utasihi nuzilat ruhu min famihi wa lisanihi wa udhunaihi, lalu tatkala beliau telah selesai dari bersinnya, ya, maka turunlah ruh itu menuju mulut beliau, ngeten, wa lisanihi wa udhunaihi, dan dua telinga beliau. Walaqanahullahu ta'ala, dan Allah Ta'ala mendiktekan atau mengajari, ya, ayyaqul alhamdulillah, ya. Jadi Allah Ta'ala itu mengajari Nabi Adam agar beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fa ajabuhu biyarhamuka rabbuka ya Adam, lalu Allah menjawab dengan kalimat yarhamuka rabbuka ya Adam, semoga Tuhanmu mengasihimu wahai Adam. Tsumma nuzilat ruhu ila sadrihi fa'ajjalal qiyama falam yumkinhu, kemudian ruh itu turun kepada Nabi Adam, maka fa'ajjalal qiyama falam yumkinhu, maka bersegeralah Nabi Adam berdiri, namun beliau tidak kuat berdiri. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan hal itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa kanal insanu ajulan, dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa.
Falamma wasalat ruhu, maka tatkala ruh itu sampai ke perut Nabi Adam, ya, falamma wasalat ruhu ila jawfihi fihi ishtahat ta'ama, maka tatkala ruh itu sampai ke perut Nabi Adam, maka ruh itu berselera menginginkan makanan. Summang tasarat ruhu fi kulli jasadihi, selanjutnya ruh itu menyebar di seluruh tubuh Nabi Adam. Fasara lahman wa daman wa uruqan wa asaban, maka jadilah tubuh itu memiliki daging, darah, urat-urat dan syaraf-syaraf. Tsumma kasahullahu ta'ala libasan min dhufri yazdadu kulla yaumin husnan wa jamalan. Kemudian Allah Ta'ala memakaikan tubuh Nabi Adam itu sebuah pakaian dari kuku, di mana setiap hari pakaian itu akan bertambah bagus dan wajamalan dan indah. Falamma farafad danba baddalallahu hadha ad-dufra bil jildi, maka tatkala Nabi Adam berbuat dosa, maka Allah mengganti kuku yang menutupi tubuh beliau ini dengan kulit. Wa baqiyat minhu baqiyatun fi anamilihi liyadhkuru bidzalika awwala halihi, dan masih ada dari pakaian kuku itu sedikit sisa di ujung-ujung jari beliau, agar beliau selalu ingat dengan awal kondisi kejadian beliau berbuat dosa itu. Falamma atamallahu, lalu tatkala Allah telah menyempurnakan khalqa Adam alaihi salam, penciptaan tubuh Nabi Adam alaihi salam itu, wa nafakha fihi ruh wa albasahu min libasil jannah, dan telah meniupkan ruh ke dalam tubuh beliau dan telah memakaikan beliau dengan pemakaian surga, dengan pakaian-pakaian surga. Wa nurun Muhammadin, sementara nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bersinar, yalma'u fi wajhi kal qamari lailatal badri, bersinar di wajah Nabi Adam seperti bulan di mana bulan malam, bulan purnama. Tsumma rafa'a ala saririn wa humila ala a'naqil malaikati, selanjutnya Allah mengangkat Nabi Adam ke atas singgasana, dan singgasana itu dipanggul di atas leher-leher atau pundak para malaikat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qala Allah Ta'ala lahum tufu bihi samawati bisaririhi liyara ajaibaha, ajaibiha wa ma fiha fayazdadu yaqinan. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, berkelilinglah kalian dengan membawa Adam ke langit-langit, dengan membawa singgasananya, agar ia dapat melihat berbagai keajaiban langit dan segala yang ada di sana. Lalu dia akan bertambah yakin. Faqalat al-malaikatu rabbana sami'na wa ata'na, lalu para malaikat berkata, wahai Tuhan kami dengar dan kami patuhi. Fahamalathu al-malaikatu ala a'naqiha wa tafat bihi fis samawati miqdara mi'ati amin. Lalu para malaikat memanggul Nabi Adam di atas pundak-pundaknya dan berkeliling dengan membawa beliau di langit-langit seukuran waktu 100 tahun. Tsumma khalaqa farsan minal miskil abyadi wal adfari, kemudian Allah menciptakan seekor kuda dari misik putih dan kasturi yang sangat harum. Yuqalu lahu maimunun walahu janahani minad durri wal marjan,
Dinamakan kuda itu dengan Maimun, dan kuda itu memiliki 2 sayap dari intan dan batu marjan. Farakibahu Adam alaihi salam. Lalu Nabi Adam mengendarai kuda itu. Wa Jibrailu akhidun bilijamihi. Sedangkan malaikat Jibril memegang tali kekangnya. Wa Mikailu alaihi salam an yaminihi, dan malaikat Mikail alaihi salam berada di sebelah kanannya. Wa Israfilu alaihi salam an yasarihi, dan malaikat Israfil alaihi salam berada di sebelah kirinya. Wa tafu bi samawati kullaha wa huwa yusallimu ala al malaikati fayaqulu assalamu alaikum. Dan mereka berkeliling dengan membawa Nabi Adam ke langit-langit seluruhnya. Dan Nabi Adam selalu mengucapkan salam kepada para malaikat yang beliau jumpai. Maka beliau mengucapkan assalamu alaikum, fayaquluna wa alaikumussalam. Lalu para malaikat mengucapkan selalu menjawab wa alaikumussalam. Faqala Allah Ta'ala ya Adam. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatul mu'minina min dzurriyyatika fima bainahum ila yaumil qiyamah. Hai Adam, ucapan ini adalah salam penghormatanmu dan salam penghormatan orang-orang beriman dari keturunanmu dalam sesuatu atau interaksi di antara mereka sampai hari kiamat.